ngobrol itu yang dikasih punggung. Ya, kalau ngobrol face to face kan masih enak ya, masih manusiawi ya. Artinya menghargailah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ciri-ciri kamu calon mantu kesayangan orang tua mantan yang sekarang amat sangat membencimu. Ya. Jadi ciri-cirinya sekarang orang tua mantan itu benci banget kepada kita. Kan sebenarnya lebih enak ditolak ya, tapi kita masih diberikan kesempatan untuk ngobrol, untuk mempresentasikan gagasan-gagasan kita di masa depan bersama dengan mantan. Nah, itu sebenarnya lebih fair itu. Ya, daripada belum pernah kita dikasih kesempatan untuk ngobrol dengan mereka. Tapi mereka sudah subjektif duluan. Sudah nolak aja pokoknya. Pokoknya mereka asal ndak mau saja dengan kita. Ya, tanpa pernah memberikan kesempatan kepada kita untuk bicara dari hati ke hati dengan mereka. Lah kalau tidak kenal, maka bagaimana mereka akan sayang? Nah, ada pernah tuh ya, seorang teman saya tuh. Dia jatuh cinta dengan seorang wanita gitu. Tapi memang usia dia ini dengan si wanita cukup jauh ya, terpaut 8 tahun. Nah, si wanita ini kan tinggalnya beda kota dengan orang tuanya karena sedang pendidikan. Di kota itu dia tinggal bersama pembantunya, masih saudara, budenya lah, tapi bude jauh gitu kan. Nah, jadi pertama kali dia datang ke rumah si wanita tadi kan, mau kenalan lah dengan budenya. Itu budenya saja sudah tidak sukanya luar biasa kepada dia. Faktornya sederhana, karena terlalu tua katanya. Nah, budenya ini langsung nginput informasi kepada orang tuanya si wanita tadi. Ya, pokoknya ngompor-ngomporilah. Datanglah bapaknya si wanita tadi. Nah, si wanita ini masih berusaha nih untuk mempertemukan si laki-laki ini dengan bapaknya. Tapi karena bapaknya ini sudah dihasut duluan oleh budenya di luar rumah gitu ya, disetting biar seperti seakan-akan tidak sengaja ketemu. Sudah, ngobrol itu yang dikasih punggung. Ya, kalau ngobrol face to face kan masih enak ya, masih manusiawi ya. Artinya menghargailah ya. Yang dikasih punggungnya. Jadi dia balik gitu. Tidak mau dia ngobrol dengan teman saya tadi. Nah, itu contoh ya. Jadi belum apa-apa sudah benci duluan. Tetapi kebencian yang luar biasa itu adalah tanda bahwa orang yang membenci tadi akan juga mencintai, menyayangi dengan cara yang berlebihan. Wa abghid baghidaka khaunan ma'asa ayakuna habibaka yauman ma. Dan ketika engkau membenci seseorang, maka bencilah dengan biasa, dengan sederhana. Karena esok lusa, orang yang paling engkau benci itu akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Nah, kira-kira orang tua mantan kita itu benci dengan kita itu level berapa? Kalau kita makan pedas itu, ya kalau level 5 itu level biasa. Pedasnya level 9 artinya pedas banget. Nah, ini bencinya level berapa nih? Bencinya level 5 atau level 9? Kalau dia benci level 9 kepada kita, nah itu pertanda akan terjadi pembalikan. Dari benci luar biasa akan menjadi menyayangi, mencintai. Jadi butuh terus tuh dia nanti kepada kita. Ya, itu ciri-cirinya yang pertama. Benci berlebihan.
Yang kedua, penolakan dari orang tua mantan itu tidak membuat kita patah semangat. Apa yang membuat dia menolak kita? Nah, itu yang sedang kita usahakan untuk kita tundukkan. Ya. Dan semua orang, apalagi orang-orang tua ya, biasanya juga kalau melihat mantunya ini mapan banget, terlepas apakah usianya terlalu tua dan seterusnya, sementara anaknya juga mencintai, ya biasanya dia lepaskan tuh. Dia berikan izin, dia berikan restu ya. Kalau si laki-laki ini memang mapan dan kaya. Nah, itu yang sedang kita usahakan sekarang. Ya, ada kan orang yang setelah ditolak itu bawaannya cuma marah-marah saja. Ya, tidak jelas siapa orangnya, asal ketemu bawaannya marah pokoknya. Padahal tidak tahu menau bahwa dia baru ditolak oleh orang tua mantannya. Pokoknya asal ketemu orang semuanya kena semprot kemarahannya. Ada yang seperti itu. Nah, tapi kita tidak. Kita tidak kehilangan semangat kita, ya. Karena kita tahu persis nih, kalau kita mapan, kalau kita kaya, punya gelar sarjana, apalagi S2, S3, dan seterusnya, mudah tuh bagi mereka untuk menerima kehadiran kita. Dan manusia, asal dia mau berusaha, insya Allah ada jalan. Tapi jangan bilang, mau usaha apalah, kalau belum sudah begitu kan repot. Coba kita pelajari, kita lihat dulu skill kita nih. Kita ini kira-kira bisa apa. Kemudian kita cari inspirasi itu di berbagai website, ya, berbagai channel-channel YouTube. Kira-kira dengan skill kita, pekerjaan apa nih yang bisa kita tekuni yang tidak terlalu lama akan terlihat hasilnya. Kalau kita mau berusaha, insya Allah ada jalan. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Cirinya yang ketiga, ya, banyak orang setelah perpisahan itu terjadi minta bantuan kepada manusia. Padahal manusia sama-sama tidak tahu apa-apa, tidak tahu caranya, kecuali itu ya, yang didatangi itu misal minta bantuan kepada orang tua orang yang dia cintai. Lah kalau dia minta bantuan kepada orang lain, sama-sama tidak tahu apa-apa. Nah, dia tidak minta bantuan kepada manusia karena dia menyadari manusia tidak ada yang bisa bantu dia sekarang. Dia minta pertolongan kepada Allah dengan cara yang mendekat kepada Allah. Ya, kalau belum sholat, sekarang sholatnya tekun karena Allah. Kalau selama ini banyak hutang puasanya di bulan Ramadan, nah, sambil nyaur hutang puasa. Ya, terus mengerjakan puasa sunnah. Karena ketika berpuasa, doa-doa mustajab. Kan gitu ya. Kemudian ada rezeki, rajin sedekah. Insya Allah. Ya, ketika orang mendekat kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk. Bagaimana nih cara untuk bisa kembali bersama mantannya? Atau malah mantannya, orang tuanya yang akan datang kepada kita. Wa may yattaqillah. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Ya. Nah, jadi ketika tiga ciri ini, benci berlebihan, itu akan berubah menjadi cinta berlebihan. Yang kedua, kita berusaha nih agar kita ini menjadi calon mantu idaman ya, semua calon mertua. Dan yang ketiga, kita mendekat kepada Allah. Coba nih ya, kita sukses mapan nih secara ekonomi. Dan kita juga orang yang baik, orang yang saleh ya. Dengan kesuksesan kita,
juga kebaikan kita, kesalehan kita. Rasa-rasanya ketika kita maju kedua kalinya untuk ketemu dengan orang tua mantan, tidak sulit bagi mereka untuk memilih antara menerima atau menolak. Kalau kemarin, tanpa kelebihan apapun, mudah mereka menolak kita. Tapi dengan segala kelebihan kita pada saat ini, mudah bagi mereka untuk menerima kita. Dalam perjalanannya, ya, dia melihat bahwa kita ini seseorang yang manfaat, banyak karya kita yang bisa dibanggakan. Insya Allah, dari orang yang paling dia benci, kita jadi mantu yang paling mereka banggakan dan sayangi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.